Bagaimana ilmu itu, kita dapatkan ilmu itu bersama dengan rohnya. Karena kadang ilmu itu kita dapat tapi nggak dapat rohnya, jadi hambar, kering. Itu bisa dua pihak, penyampainya bisa begitu, penerimanya bisa begitu. Ustadz sendiri, maksudnya pembicara, kalau ceramah dan dia ngerasa bahwa yang dia sampaikan itu hambar, itu dia ngerasa omongannya itu pales. Jadi kayak orang nyanyi, kalau nadanya ke kanan ke kiri gak jelas itu pales. Sama orang ceramah itu ngomong sesuatu, kalau nggak beruh, nggak ada ruhnya, dia ngerasa omongannya ini pales, nggak enak. Dia sendiri ngerasa pales, apalagi yang dengar. Maka kita minta sama Allah kalau pengajian itu, ya Allah berilah aku ilmu dan ruhnya ilmu, minta rohnya ilmu. Roh ilmu itu kadang dibawa sama guru. Guru ketika ngajar bawa rohnya ilmu, kadang dibawa rohnya ilmu. Tapi kadang dibawa itu tidak diberikan kepada murid-muridnya. Dibawa rohnya itu tapi nggak diberikan. Bisa jadi nggak diberikan karena gurunya nggak ridho. Salah satunya karena gurunya nggak ridho. Atau guru itu memang datang menyampaikan sesuatu ilmu yang memang ilmunya tidak beruh karena faktor gurunya itu sendiri, yang mungkin ada something, ada trouble, lagi ada masalah, sehingga ruhnya nggak dibawa, ruhnya ilmu. Sehingga kita dengarkan beliau, seseorang ustadz siapapun berceramah, kita dengar tapi nggak kerasa, nggak nerima itu, nggak keterima gitu di sini ya. Kita dengar itu tapi nggak kerasa. Karena nggak ada ruhnya, kita nggak dapat ruhnya. Karena itu ketika kita ngaji itu minta, ya Allah berikan aku ilmu bersama dengan ruhnya. Ruhnya ilmu itu yang mendukung supaya kita itu bisa mengamalkan ilmunya itu. Dan salah satu yang menyebabkan ruhnya ilmu itu bisa hadir adalah ketika seseorang guru itu menyampaikan ilmu, tidak ada perasaan lebih baik daripada yang diajar. Tapi kalau ada sedikit perasaan yang ngomong ini lebih baik daripada yang dengarkan, rohnya hilang. Rohnya ilmu itu hilang. Jadi roh ilmu itu akan terasa ketika yang menyampaikan itu merasa lebih rendah, lebih hina daripada yang mendengarkan. Itu baru nanti akan ada rohnya. Atau yang kedua, rohnya ilmu itu bisa hadir ketika yang menyampaikan itu betul-betul orang yang memiliki mahabbah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada mahabbah itu, maka akan terbawa rohnya ilmu. Karena itulah para ulama mengatakan apa? Roh itu butuh makanan. Roh itu butuh makanan. Apa makanan roh? Makanan roh itu adalah sholawat. Sholawat itu adalah makanan roh. Mengingat Nabi Muhammad itu nutrisinya. Saya ulangi, sholawat itu adalah makanan rohani. Nutrisinya kan ada makanan itu, ada yang bergizi, ada yang nggak ada gizinya. Dengan makan nasi, sayurnya mie, itu kan semuanya karbohidrat. Makan nasi tapi sayurnya mie, itu kan karbohidrat semua. Kurang gizinya. Maka makanan kita itu apa? Sholawat. Makanan rohani itu sholawat. Makanan rohani itu adalah sholawat. Cinta kepada Nabi Muhammad itu makanan rohani. Dan mengingat Nabi Muhammad, mengingati Rasulullah, mengenal Rasulullah, itu adalah nutrisinya, itu adalah gizinya. Maka orang yang senang baca sholawat itu dia sudah cukup makanan rohaninya, tetapi belum tentu ada gizinya kalau dia nggak kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau nggak ada mahabbah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia baca sholawat dengan mahabbah, dengan cinta, dengan penuh pengenalan dan pengagungan kepada Nabi Muhammad, maka sholawatnya itu bukan hanya sekedar jadi makanan rohaninya, tapi ada gizinya buat rohaninya.
Jadi bawaannya itu, hidupnya itu tenang gitu. Karena dia makan makanan yang bergizi, bukan cuma makanan sekedar makan, tapi makanan yang bergizi. Ya.